warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Esmol? Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang deskripsi diri saya saat kemarin saya gunakan untuk lomba guru SMP inovatif dari Kemdikbud, dan alhamdulillah saya dapat apresiasi sebagai guru inovatif dari Kemdikbud tahun 2020 ini. Ini deskripsi diri saya. Nah, dari segi awal ini saya menunjukkan, karena judulnya inovatif, itu hubungannya dengan kreatif. Di pemilihan warna sedetail itu sampai saya bahas. Pemilihan warna untuk kata kreatif, ya kemarin buka psikologi warna dari Google, itu akhirnya saya pilih warna oranye sebagai background ini. Di slide ini udah saya tunjukkan bahwa ini menunjukkan warna dengan psikologi warna yang kreatif, dan alhamdulillah dari segi itu saya perhatikan, dan mungkin itu salah satu faktor, dan ini alhamdulillah Allah paring kita diberi kesempatan mendapatkan apresiasi sebagai guru inovatif jenjang SMP kategori bidang kegiatan ilmiah tahun 2020 ini. Deskripsi diri saya dengan judul Bangkitkan Semangat Inovasi Wujudkan Merdeka Belajar. Sebelum lanjut, mohon untuk mendukung berkembangnya channel ini, untuk teman-teman semua bisa klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, tentu agar konten ini, channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada sesama, terkhusus di dunia pendidikan. Amin. Nah, berikutnya dari deskripsi diri di lomba ini kita disuruh membuat deskripsi diri masa lalu, saat ini, dan masa depan. Di deskripsi diri masa lalu saya, dan alhamdulillah sejak bergabung dengan SMP Islam Terpadu PAPB di tahun 2009, di 2011 saya mulai dipercaya untuk membimbing lomba khususnya di bidang roket air. Dan sejak 2011 hingga sekarang, alhamdulillah saya telah memberikan atau menyumbangkan lebih dari 90 piala dan penghargaan, baik lewat event kota, provinsi, nasional hingga internasional, khususnya di bidang roket air dan karya ilmiah atau science project di sini. Nah, itu deskripsi berikutnya. Inovasi yang saya lakukan di sini dari roket air, ini segi inovasi dari penelitian untuk pembelajaran. Nah, karena penelitian dasar dari guru inovatif ini juga khususnya dari inovasi yang dilakukan itu bermanfaat untuk pembelajaran dan meningkatkan prestasi siswa baik akademik maupun non akademik di ekstrakurikuler. Nah, di sini saya pulang dari Jepang tahun 2014 menemukan inspirasi saat di Jepang. Itu saya menginovasi dari roket air. Yang pertama geraknya parabol saya inovasi menjadi gerak horizon. Nah, itu saya kasih nama mobil udara 003. Karena ini inovasi ketiga saya. Yang pertama roket air dengan peluncurnya, yang kedua itu stoples tekan untuk mempercepat atau akselerasi dalam pembuatan telur asin dengan metode tekanan udara, serta berikutnya ini mobil udara 003. Dan alhamdulillah di tahun 2015 ini menyabet piala juara 2 Limpranas Lomba Inovasi Praktikum MIPA Nasional dari UNES 2015, serta juara 1 Lomba Kreativitas Guru Nasional 2015. Dan saat itu saya berarti menjadi guru kreatif nasional 2015. Dan alhamdulillah tahun ini diberi penghargaan juga, anugerah sebagai guru inovatif. Lewat itu semua, alhamdulillah saya mengantarkan saya ke Short Course Australia Award Indonesia di Melbourne University tahun 2016, serta penghargaan insan berprestasi di Kota Semarang tahun 2016. Itu penghargaan di tahun pertama saat mendapatkan piala pertama kali di tahun 2015. Lanjut, inovasi saya kembangkan karena berbagai lomba yang saya ikuti tadi ada beberapa kritik dan masukan dari juri bahwa dalam mobil udara itu tersebut mengalami adanya gesekan, hingga saat digunakan dalam pembelajaran itu mesti ada gaya gesek. Padahal untuk gaya gesek itu belum detail dipelajari di tingkat SMP. Nah, untuk itu kami inovasi lagi menjadi roket air tersebut jadi mobil udara 003
Yang ketiga, kami inovasi menjadi monorail udara 009 dengan model seling yang ada di atasnya. Dengan sistem monorail tersebut, pada seling atau relnya bisa kita kasih paslin sehingga gesekan bisa diabaikan atau minim gesekan. Nah, dari hasil inovasi tersebut ini menyabet sangat banyak piala di situ dan kejuaraan, mulai dari juara 2 inovasi guru dalam pembelajaran dari UPGRIS saat itu 2016, juara 1 guru berprestasi Kota Semarang, dari juara 2 guru berprestasi Jawa Tengah tingkat 2018 itu untuk PTK-nya. Dengan juara lomba Nobel kantor karya inovasi pembelajarannya Kota Semarang juga 2018. Kali ini juga finalis Nobel nasional 2016. Tapi sayang sekali jadwal final saat itu bareng dengan jadwal ke Australia sehingga kami tidak mengajukan berikutnya berkas ke final. Dan selain itu kita juga dapat juara 2 lomba best practice tingkat Jawa Tengah tahun 2018 dari hasil inovasi kami yang pertama tadi. Nah, serta penelitian ini juga saya lombakan untuk bidang teknologi atau penelitian di luar non kependidikan, yaitu kami lombakan di ajang kreativitas dan inovasi masyarakat tingkat Kota Semarang dan alhamdulillah juara 1, serta juara 1 juga lomba penelitian transportasi nasional di Kementerian Perhubungan tahun 2017. Dan ternyata ilmu dasar ini bisa digunakan untuk pengembangan skyway atau monorail dengan tenaga udara. Nah, itu yang membuat saya juara 1 lomba penelitian transportasi 2017, yaitu saat itu kita lomba di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan serta penghargaan yang lain selain monorail itu kita juga di Krenova buat WWS 003 Wind and Solar System 024, maaf. Terus penghargaan insan berprestasi Kota Semarang itu di 2017, 2018 dan 19-nya juga. Nah, lanjut, tidak berhenti di situ. Untuk maju Kupres tahun 2019, saya membuat inovasi dari monorail, kami ubah menjadi roket P024. Itu P-nya itu sebenarnya bukan singkatan apa peralon, cuman ini inovasi saya yang ke-24, hingga saya kasih label P024. Nah, saat itu kita juara 1 Kota Semarang, lanjut ke provinsi alhamdulillah juara 1 dan mengantarkan saya menjadi guru berprestasi di nasional tahun 2019. Nah, serta proposal penelitian itu juga saya lombakan untuk mengikuti seleksi Research Block Grant yang saat itu dapat 15 juta dari Siamolek tahun 2019 yang kategorinya bisa dilawankan dengan dosen, guru SMA, SMK. Kita saat itu hanya 7 yang diambil dari keseluruhan sekitar 1.500-an pendaftar. Dan juara 2 harapan 2 National Writing Festival kategori proposal penelitian. Nah, itu lomba yang menghasilkan prestasi untuk diri saya sendiri, baik di bidang penelitian serta khususnya di penelitian pendidikan dan penelitian secara umum. Sudah cukup sampai di situ. Kiprah saya sebagai pembimbing karya ilmiah alhamdulillah sejak 2015, setelah mengembangkan dari roket air ke karya ilmiah saya rintis di 2015. Kita mulai dari 2016 dapat juara 1 teknologi tetap guna di Kota Semarang, masih tingkat kota dulu, dan juara 3 LPSN Kota Semarang 2017, serta bronze sertifikat Indonesian Science Festival 2017. Dilanjut di 2019, ini puncaknya, karena 2018 itu saya sangat banyak intannya di roket air dan lomba untuk guru. Sedangkan karya ilmiah mulai kami tekuni lagi geluti di 19, dan alhamdulillah puncak di situ kita dapat gold medal di Innovation Green Technology dari Kementerian Pendidikan Malaysia, saat itu di Pahang University tahun 2015. Dan lanjut di sini ada 2 bronze medal diisi Bali serta Spider Award. Ini kita dari Singapura sebagai standar penelitian di bidang lingkungan. Saat itu kita membuat genteng dari plastik yang kita padu dengan panel surya. Dan serta yang terakhir baru minggu kemarin, hari Senin kemarin pengumuman, Senin minggu malam, mohon maaf,
ini ada special award lomba peneliti belia Jawa Tengah. Enggak, maaf, ini 2019 ya. 19 special award lomba penelitian belia Jawa Tengah dan finalis nasionalnya, serta ini yang tidak saya tulis yaitu finalis dari NYIA National Young Inventor Award dari LIPI, serta kita dapat silver medal di West Malaysia. Saat itu kita mengusung robot Air 017 di tahun 2019 ini. Sedangkan di tahun 2020 ini nanti saya bahas di diri masa saat ini. Yang saya buat ini berarti masa lalu itu sebelum tahun 2020, dan saat ini yang kita bahas nanti di deskripsi diri masa kini yaitu yang di tahun 2020. Sedangkan dampak prestasi dari itu semua, baik dari prestasi guru dan prestasi anak, itu mengantarkan sekolah kami mendapatkan predikat sekolah keren dari Kemendikbud 2017, serta akibat pemanfaatan dari barang bekas yang kita gunakan itu kita bisa juara dapat penghargaan Adiwiyata Provinsi, mengingat lahan kami yang sempit di tengah perkotaan. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata itu sangat terbatas karena jumlah pohon yang ada di kita memang terbatas. Tapi akibat dari pengolahan atau pemanfaatan barang bekas untuk pembelajaran itu mendukung poin dalam sekolah Adiwiyata saat itu tingkat provinsi. Sedangkan kami juga dapat anugerah dari Jawa Pos atau Jawa Pos Award sebagai sekolah yang mengembangkan ilmu roket air dalam pembelajaran di tahun 2017. Nah, ini dari Kemendikbud dan ini piagam Adiwiyata kota tingkat provinsi. Nah, selain itu karena mendukung visi dan misi sekolahan kami, salah satunya yaitu visi kami yaitu menjadi sekolah pilihan pertama, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan. Nah, apresiasi yang diberikan kepada kami akibat prestasi anak dan guru ini, di sekolahan kami dibangun sebuah monumen roket air. Dan saat itu kita dapat kunjungan dari Pak Indra Sujana dari Kemdikbud yang sempat berkunjung sini. Terima kasih sekali, itu sangat memotivasi kami untuk terus belajar dan meningkatkan inovasi. Dan dari itu pula kami membuat program dengan PT Garuda Indonesia, dengan program Garuda Edotrip, dengan membawa anak, kita naikkan pesawat, kita ajak berkunjung ke hanggar, ke bagaimana proses pesawat naik, navigasi pesawat. Itu sebenarnya pengembangan dasar dari ilmu roket air untuk antariksa atau kedirgantaraan kita bawa ke sana agar memberi tambahan mimpi ke anak lagi. Serta berbagai karya ini kami tulis. Biasanya saya menulis, saya punya buku yang salah satu berhubungan dengan tema ini yaitu bermain dan menjadi jawara roket air. Itu rangkuman bagaimana roket air itu bisa terbang dan sampai menjadi juara, baik dari segi sayap, massa dan lain sebagainya, itu kita bahas di sana. Dan hasil karya ini beberapa itu saya tulis di buku, tidak saya tutup-tutupi, tidak saya kurangi, semua plug saya tulis di buku situ. Jadi yang membeli buku saya dapat bonus free hadiah karya ilmiah, dan itu bisa dicontoh atau diinovasi untuk teman-teman semua. Nah, berikutnya selain deskripsi diri saat ini sebagai pembimbing karya ilmiah khususnya, ini ada sebuah, ini kasih saya nama mat angin 024 atau 023, saya lupa, 023, mat angin 023 itu sebagai penghasil energi listrik dari kincir angin bersumbu vertikal. Kami gabung dengan panel surya, dan alhamdulillah baru Senin kemarin yang saya singgung di depan tadi, mendapatkan 2 gold medal dari International Science and Invention Fair 2020 serta Special Award dari Research About COVID-19 dari Malaysia tahun 2020 ini. Ini 2 penghargaan nomor 1 dan 2 ini baru Senin kemarin datang. Dan alhamdulillah pula kita juga dapat 2 silver medal dari Singapura tahun 2020 yang saya bahas, saya usung saat itu. Kita pakai detektor banjir dan kertas banana skin dari kulit pisang kami gunakan untuk penyaring minyak. Serta bronze medal di Asian Invention Science and Entrepreneur
Festival. Di Surabaya kita dapat bronze medal dan juara harapan 2 lomba peneliti dia Jawa Tengah serta juara 3 Festival Riset dan Kewirausahaan 2020. Ini dokumentasinya, ini yang baru kemarin, ucapan selamat. Nah, lanjut berikutnya, kiprah di kegiatan ilmiah. Ini saya didaulat sebagai ketua 2 di bidang SMP Forum Guru Peneliti Indonesia Regional Jawa Tengah sejak 2015 hingga sekarang, serta saya saat ini sebagai tim ahli Indonesia Young Scientist Association atau YSA. Dan di sana saya sebagai tim ahli dan saat ini sedang merumuskan untuk penghargaan atau Teacher Award dari YSA dan kerjasama dengan I3L dan Malaysia. Itu ada 3 kategori penghargaan untuk guru-guru, terkhusus nanti ada pembingkir dan prestasi guru pribadi yang kita adopsi sebagai mirip di lomba guru berprestasi nasional dari Kemdikbud. Serta kami juga digandeng sebagai riset partner dari jurusan ilmu komputer UNES untuk mengembangkan robotika untuk diimplementasikan dalam pembelajaran STEM. Nah, rencana ke depan nanti di masa depan atau deskripsi diri masa depan dari berbagai inovasi yang ada itu sebisa mungkin kami implementasikan dengan sistem robot atau sensor sehingga pembelajaran STEM akan lebih optimal. Dan ini dokumentasi saat kami di UNES, ini deklarasi FGPI yang pertama tahun 2015 di SMA 3 Solo 3. Ini SK kami sebagai tim ahli YSA. Berikutnya, peran serta dalam kegiatan ilmiah itu sebagai juri ya, tentunya yaitu juri National Young Science Festival 2020 serta World Invention Convention Exhibition Malaysia 2020 ini juga, dan juri International Science and Invention Festival atau FAIR tahun 2020 ini. Di dokumentasi ini surat tugas sebagai juri, ini sertifikat juri, serta ini saat proses penjurian. Saat itu kita dapat finalis dari Malaysia. Lanjut, sedangkan peran dalam kegiatan ilmiah sebagai pemateri ilmu roket air ini tahun 2017 juga saya diseminasikan di Puspitek lewat dari PP Iptek saat itu, tapi tidak saya cantumkan di sini karena tahun 2017 yang kelewatan. Serta terakhir kemarin itu kita diundang di salah satu SMP di Mojokerto, yaitu SMP 5 Mojokerto oleh Bapak Nono Purnomo. Kami diundang ke sana karena ini teman baik juga, sehingga saat sambil ngantar lomba saya mengisi materi pembuatan dan peluncuran roket air saat itu di SMP 5 Mojokerto yang digabung dengan SMP 2 Mojokerto, dan serta pengisi materi webinar dari YSA maupun tentang STEM di LP3 UNES bulan Oktober kemarin. Nah, itu bukti fisiknya. Ini untuk materi ini bisa diunduh juga atau dilihat di YouTube saya yang tentang implementasi STEM dan pembelajaran di video sebelumnya, silakan nanti dicari. Nah, lanjut juga di sini deskripsi yang saat ini dalam kegiatan ilmiah, tentunya ini di tingkat internasional maupun di tingkat lokal atau nasional. Ini yang saya tulis di sini hanya yang fokus pada kegiatan ilmiah, karena yang saya ambil di sini adalah sebagai guru inovatif bidang kegiatan ilmiah. Dan itu saran untuk teman-teman yang tahun depan ingin maju tentang guru inovatif atau inspiratif, teman-teman harus mempunyai karya yang spesifik sesuai tema atau bidang yang pengen diikuti. Nah, jangan sampai kita punya banyak karya tapi tidak spesifik dalam satu bidang. Itu nanti juga akan membedakan. Karena saya lihat ada beberapa finalis senior yang karyanya seolah sudah luar biasa, tapi kadang saya lihat itu kurang spesifik sehingga tidak masuk ke dalam apresiasi ini. Nah, ini untuk kegiatan webinar dan kegiatan ilmiah lainnya. Serta untuk saat ini kami juga mengembangkan kegiatan ilmiah untuk pencegahan COVID-19. Saya menciptakan PIN SD ini 032. Inovasi saya yang ke-32 ini membuat PIN dengan untuk peringatan jaga jarak saat
tidak terjadi social distancing. Jadi saat ada orang mendekat kurang dari 1 meter, pin ini mendeteksi dan menimbulkan atau menyuarakan bunyi jaga jarak, pakai masker dan tetap cuci tangan. Dan ini juga akan kami lombakan. Serta saya tergabung sebagai forum komunikasi sosial protokol kesehatan oleh tenaga pendidik dari Kemdikbud juga yang bertugas untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan pentingnya untuk melakukan 3M selalu guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, ini harapannya semoga tahun pelajaran baru besok kita sudah mulai tatap muka dengan bebas dari COVID. Amin. Lanjut. Di masa depan, sesuai di buku yang saya tulis, tentu saya harapannya karena mengikuti kegiatan ini harus bisa menjadi guru inovatif dari Kemdikbud tahun 2020. Dan ini alhamdulillah terkabul. Dari kemarin saat final kita dinyatakan sebagai guru inovatif Kemdikbud tahun 2020 ini dengan visi yang saya angkat yaitu learn, do, share. Belajar dari manapun dengan secara merdeka belajar, melakukan uji coba atau eksperimen apapun dengan cara merdeka belajar, boleh dari sumber manapun, dari guru manapun. Yang penting mendukung kualitas pembelajaran kita serta kualitas ilmu kita. Tapi jangan sampai lupa setelah dapat ilmu dari yang kita pelajari dan kita lakukan, itu menjadi sebuah best practice. Kita harus mau berbagi untuk menge-share ilmu tersebut ke khalayak umum. Dan berbagai ilmu itu juga saya tuangkan ini di dalam buku saya, buku bukan sekedar mengajar. Nah, ini kesempatan nanti ada yang boleh buku bukan sekedar mengajar, boleh japri ke saya, harga spesial, harga sahabat. Dengan konsep di situ ada learn, do, share. Itu saya dapat ini hasil review atau hasil namanya apa kalau buku review buku atau istilahnya bukan review, maaf, hasil review dari teman saya ini, follower di Instagram mengirim gambar ini dan alhamdulillah saya ambil, saya minta, saya izin, Pak, ini biasanya akan saya gunakan untuk presentasi ya. Itu saya ambil dari hasil buku itu. Nah, ini salah satu dari anak Pacitan, ini masih guru muda juga yang suka akan literasi, dan saat itu menemukan buku saya di Gramedia, langsung direview, dibuat seperti ini, dikirimkan ke saya langsung. Dan alhamdulillah ini sangat membantu di berbagai presentasi yang saya lakukan. Dan lanjut, setelah itu di masa depan untuk mencapai visi tentu kita harus punya misi. Ini yang harus saya lakukan, yaitu terus belajar apapun tentang hal baru, dimanapun belajar tersebut. Ini konsep merdeka belajar yang saya terapkan di sini tentunya. Serta mimpi saya untuk sekolah tempat saya bekerja, yaitu harus mempunyai mini science center dari hasil karya ilmiah yang telah kita buat bersama anak-anak. Itu pengen dibuat dalam sebuah ruangan sehingga saat orang berkunjung bisa ke situ, bisa melihat hasil karya anak di bidang kegiatan ilmiah atau risetnya. Nah, serta ke depan pengen membentuk sebuah sekolah berbasis riset untuk sekolah di tempat saya mengabdi di sini. Serta aktualisasi diri saya sendiri, rancangan yayasan sosial pembimbing mimpi pengen saya buat yang akan bergerak di bidang sosial dan edukasi, serta ingin membuat sebuah kelas online pembelajaran kaya ilmiah gratis. Dan ini saya fokuskan untuk anak yang kurang mampu dan anak yatim. Tapi untuk kelas online bisa terbuka untuk siapapun ke depannya di karya ilmiah atau pembimbingan ilmiah. Tapi dari hasil itu kita pembelajaran menggunakan berbasis blog dan YouTube. Kita buat video seperti ini, kita share untuk pembelajaran, dan hasil dari adsense-nya rencana akan kami gunakan untuk beasiswa anak-anak yang kurang mampu dan anak yatim tersebut untuk kegiatan lomba ke tingkat internasional. Harapannya dari situ bisa memberi gambaran mimpi atau tambahan mimpi ke anak-anak yang kurang mampu dan kurang beruntung daripada kita. Mereka bisa keluar negeri, tentu akan memberi tambahan mimpi serta motivasi khusus sehingga diri mereka berubah, lingkungan mereka berubah dan memberi dampak positif ke Indonesia. Dan ke depan setelah itu semua sukses, akan kita tetap gandeng untuk sama-sama membesarkan yayasan pembimbing mimpi tersebut hingga menjadi lebih besar serta memberi dampak sosial yang lebih lagi bagi
dunia riset di Indonesia, khususnya dari tingkat basic. Syukur-syukur ke depan bisa menjadi sebuah lembaga riset yang besar. Itu harapan kami atau deskripsi diri masa depan kami, selain juga diri saya sendiri pengen melanjutkan studi di tingkat S2. Nah, itu teman-teman, kiranya itu tadi itu sebagai deskripsi diri masa lalu, saat ini, dan masa depan yang diinginkan. Nah, deskripsi diri seperti ini juga digunakan untuk kegiatan lomba guru dedikatif, inspiratif, dan inovatif seperti ini. Nah, tentu kalau teman-teman tahun depan pengen mengikuti baik guru dedikatif, inspiratif maupun inovatif, harus punya karya yang spesifik, portofolio, dan best practice yang bisa dibagikan, sehingga mempunyai deskripsi diri baik dari masa lalu, saat ini, dan masa depan itu yang benar-benar tertarik dalam satu tarik garis dan satu tema. Itu insya Allah yang akan menjadikan sebuah juara. Dan ingat, deskripsi diri juga karya tentang kejuaraan biasanya diambil 3 tahun terakhir dan lebih dari itu. Lebih dari itu bisa hanya digabekan sebagai lampiran. Tapi poin terbesar tetap inovasi maupun kejuaraan di 3 tahun terakhir. Syukur-syukur yang paling banyak malah ya di tahun ini. Karena saat ini dan masa depan harapan yang jelas dan real, konkret, yang nyata-nyata bisa diwujudkan, tidak berambiang. Itu kalau untuk harapan di masa depan. Dikit itu ulasan dari saya. Terima kasih. Tentu pesan saya tetap learn, do, share. Belajar dimanapun secara merdeka belajar. Mau berani mencoba eksperimen apapun untuk belajar. Dan setelah mendapatkan ilmunya, silahkan dibagikan ke khalayak untuk lebih membarokahkan ilmu kita. Sekali lagi, sebelum berakhir, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar channel ini terus berkembang. Terima kasih, salam sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk Sobat Esmo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.